お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 600 kita diperlihatkan pada Otsuni Maya yang telah hadir menantang para pengawal elit milik Yuhava. Dengan kepercayaan diri, Otsu tampaknya sudah tidak sabar untuk segera menghunuskan pedangnya ke arah para Shustafel. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 601 ini memperlihatkan para Shustafel tengah menatap ke arah Otsuni Maya yang baru saja tiba di hadapan mereka. Dengan ekspresi wajah yang dingin, mereka pun sepertinya akan bertarung lebih serius menghadapi salah satu anggota divisi 0 tersebut. Dan tanpa menunggu waktu lama, salah satu di antara mereka yaitu Gerard langsung melesat ke arah Nimaya dengan maksud menyerangnya. Terlihat dengan pedang besar di tangan, dirinya kini hendak menghunuskan pedangnya tersebut kepada Nimaya. Namun serangan dari Gerard tersebut tampaknya mampu dihindari oleh Nimaya dengan sangat gesit. Sampai-sampai serangan tersebut malah mengenai pohon-pohon yang berada di belakang Nimaya hingga menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Dan di tengah serangan Gerard tersebut, tiba-tiba saja Nimaya melakukan serangan balik tanpa Gerard sendiri sadari. Entah serangan seperti apa yang telah dilancarkan oleh Nimaya saat itu, tapi yang jelas serangan baliknya itu secara mengejutkan mampu menumbangkan Gerard hingga membuatnya pun terjatuh ke lantai. Terlihat tubuh Gerard yang saat itu tengah terkapar di lantai, kini tiba-tiba saja memercikan banyak sekali darah akibat dari serangan misterius itu. Seolah ingin memamerkan kehebatan pedangnya, Nimaya pun mengungkapkan bahwa dengan menggunakan pedangnya saat itu, dirinya mampu membunuh musuh hanya dengan sekali ayunan saja. Di sisi lain, melihat rekannya kini telah tumbang hanya dengan sekali serang, lantas membuat para pengawal elit pun terkejut. Terlebih salah satunya yaitu Lilo Baro. Dirinya bahkan mengelak bahwa apa yang dilakukan oleh Nimaya hanyalah sebuah tipuan belaka. Karena menurutnya pedang yang saat itu digunakan oleh Nimaya telah dilumuri oleh cairan misterius layaknya racun hingga mampu membuat Gerard tumbang seketika. Dengan asumsinya itu, Lilo Baro pun kini memutuskan untuk tidak menyentuh pedang tersebut dan langsung menyerang Nimaya dengan senjata jarak jauhnya. Namun asumsinya tersebut sayangnya tidaklah benar seperti dugaannya, karena ternyata peluru yang ditembakkannya ke arah Nimaya nyatanya mampu ditangkis oleh Nimaya dengan begitu mudah. Hal ini membuktikan bahwa rahasia di balik kehebatan pedang milik Nimaya bukanlah terletak dari cairan misterius yang menyelimuti pedangnya. Seakan masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu, kini Lilo Baro pun kembali melancarkan tembakan ke arah Nimaya secara bertubi-tubi. Akan tetapi, lagi-lagi serangannya tersebut mampu ditangkis dengan mudah oleh Otsuni Maya. Terlihat sambil berjalan mendekati lawannya, dengan santai Otsu mampu memotong peluru-peluru yang mengarah padanya. Hingga akhirnya, perlahan tapi pasti, kini Nimaya sudah berada di dekat Lilo Baro dan langsung mengayunkan pedangnya hingga mampu memotong senjata andalan milik Lilo Baro. Tak sampai di situ saja, satu ayunan dari Nimaya tersebut rupanya juga mampu membuat tubuh Lilo Baro tertebas. Terlihat satu tebasannya itu seketika membuat tubuh Lilo Baro memuncratkan banyak sekali darah. Kemudian setelah itu, sambil berjalan meninggalkan Lilo Baro yang tengah sekarat, Nimaya pun kini mencoba mendekati Pernida yang tampaknya akan segera menjadi mangsa berikutnya. Dan benar saja, dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Nimaya telah berhasil melemparkan pedangnya hingga tertancap pada tubuh Pernida. Dan tak berhenti di situ, dengan cepat Nimaya segera melesat ke arah Pernida guna mengambil pedangnya kembali. Sadar di belakangnya masih ada satu lawan lagi, Nimaya pun langsung menebaskan pedangnya itu ke arah Askin hingga berhasil membuatnya terjatuh ke lantai. Namun melihat Askin yang tidak langsung tumbang dengan sekali tebasannya, tanpa ampun Nimaya pun kembali menebaskan pedangnya ke arah Askin yang masih terkapar di lantai. Kemudian seolah telah berhasil menumbangkan keempat pengawal elit milik Yuhava, Nimaya kini akhirnya mulai menjelaskan bahwa rahasia di balik kekuatan pedangnya saat itu adalah karena pedang tersebut memiliki mata pedang yang terlalu tajam. Menurutnya pedang tersebut merupakan sebuah pedang buangan, karena saking tajamnya pedangnya itu tidak memiliki sarung pedang yang mampu menahan ketajamannya. Oleh karena itulah mengapa dirinya harus menggunakan sebuah wadah air untuk menempatkan pedang tersebut saat membawanya.
Kemudian setelah itu, di tengah penjelasannya tersebut, tiba-tiba saja Nimaya merasakan suatu keanehan yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Entah apa yang dirasakan oleh Nimaya saat ini, tapi yang jelas keanehan itu merupakan ulah dari Askin yang masih belum tumbang sepenuhnya. Terlihat sambil menjilat darahnya sendiri, kini Askin sepertinya akan segera melakukan sesuatu menggunakan kekuatannya. Pada awal chapter 602 ini memperlihatkan sebuah definisi tentang dosis mematikan. Dijelaskan bahwa jika jumlah suatu zat yang dimiliki makhluk hidup melebihi batas dosis tertentu, maka hal itu akan membuat mereka mati. Dan rupanya yang dinamakan dengan dosis mematikan itu sangat berhubungan erat dengan kemampuan yang dimiliki oleh Askin, yang mana kekuatannya itu ternyata mampu mengatur dosis dari suatu zat di dalam tubuh makhluk hidup. Dengan kemampuan itu, setelah mengetahui ukuran dosis lawannya, dirinya hanya perlu mengurangi atau menambahkan jumlah dosis yang diperlukan untuk mencapai dosis mematikan tersebut. Dan kini setelah menjilat darahnya sendiri sebagai upaya mengaktifkan kemampuannya, Askin kini telah mampu memanipulasi jumlah darah di dalam tubuh Nimaya. Terlihat Nimaya yang sedari tadi tengah berdiri kokoh, tiba-tiba saja terjatuh akibat terkena kemampuan tersebut. Sambil terus meminum darahnya sendiri, Askin mengungkapkan bahwa saat itu dirinya telah berhasil membuat jumlah darah di dalam tubuh Nimaya menjadi meningkat. Sehingga hal itu membuat Nimaya pun menjadi kelebihan darah dan akan segera mengantarkannya kepada kematian. Namun di sisi lain, Nimaya yang tengah terbaring dan tak bergerak itu tiba-tiba saja mengeluarkan percikan darah dari dalam lehernya. Rupanya percikan darah tersebut disebabkan oleh pedangnya yang entah mengapa menggorok lehernya sendiri. Dan secara tak terduga, dengan cepat, tiba-tiba saja Nimaya telah mampu bergerak kembali dan langsung melesat ke arah Askin sambil menghunuskan pedangnya. Akan tetapi, serangan cepat yang telah dilancarkan oleh Nimaya itu tampaknya berhasil dihindari oleh Askin dan tidak mengenainya sama sekali. Kemudian setelah itu, sambil memegang lehernya yang mengeluarkan banyak sekali darah, Nimaya pun mulai mengungkapkan bahwa alasan dirinya menggorok lehernya sendiri adalah untuk mengurangi jumlah darahnya. Hal itu dia lakukan dengan maksud untuk menetralkan kembali jumlah darah yang berada di dalam tubuhnya. Namun di sisi lain, mendengar hal itu, Askin pun kembali menjelaskan bahwa meskipun Nimaya berhasil mengurangi jumlah darahnya, dirinya tetap akan mati akibat kehilangan banyak darah yang saat itu mulai semakin berkurang. Dan benar saja, seiring dengan berjalannya waktu, Nimaya akhirnya mulai merasakan bahwa jumlah darah di dalam tubuhnya perlahan mulai semakin terkuras. Seakan tidak ingin berputus asa di sana, kini Nimaya pun dengan segera langsung memanggil bala bantuan rekan Divisi 0. Sesuai dengan apa yang diharapkan, kini dari arah belakangnya telah muncul gumpalan air berwarna merah yang langsung menyelimuti tubuhnya. Gumpalan air tersebut rupanya merupakan air penyembuhan milik Kirinji yang mampu mengganti darah yang hilang dengan darah yang baru. Dengan diselimuti oleh air penyembuhan tersebut, tampaknya hal itu telah berhasil menetralkan kembali jumlah darah yang dimiliki oleh Nimaya di dalam tubuhnya. Seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, kini dengan cepat Nimaya langsung melesat ke arah Askin sambil menghunuskan pedang tajamnya. Terlihat tebasannya yang cepat itu sepertinya tidak langsung memberikan luka serius pada Askin yang tengah terperangah. Oleh karena itu, merasa bahwa serangan Nimaya tersebut tidak mampu melukainya, dengan sifatnya yang arogan, Askin kembali menjelaskan tentang kekuatan yang dimilikinya. Namun belum sempat dirinya menjelaskan, tiba-tiba saja dadanya mulai terluka akibat serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh Nimaya. Terlihat sambil memercikan banyak sekali darah, tampaknya Askin berhasil ditumbangkan hingga terjatuh ke lantai. Kemudian setelah itu, menyadari bahwa para pasukan elit Yuhafah telah berhasil dia kalahkan semuanya, Nimaya pun kini akan bersiap melakukan pertarungan puncak melawan pemimpin dari para pemberontak itu. Terlihat tepat di depan Nimaya, Yuhafah yang masih berdiri bersama Yugram dan Ishida sepertinya hendak melakukan sesuatu untuk menggunakan kekuatannya guna menghadang Otsu Nimaya. Di awal chapter 603 ini masih memperlihatkan Yuhafah yang tengah bersiap melakukan sesuatu menggunakan kekuatan Quincy-nya. Terlihat kedua tangannya kini secara bersamaan memunculkan sebuah cahaya seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Di sisi lain, Nimaya yang tengah berdiri di hadapan Yuhafah kini mulai memikirkan suatu cara agar dirinya bisa berhasil melukai Yuhafah dengan serangannya. Karena bagaimanapun dirinya belum mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Yuhafah, orang yang baru pertama kali dia temui.
Sementara itu, pancaran cahaya yang sedari tadi dikeluarkan oleh Yuhava kini sepertinya mulai semakin besar dan terang. Terlihat pancaran cahaya tersebut mulai memenuhi setiap sudut yang ada di dalam kurungan pohon. Di sisi lain, tepatnya di dalam area pertempuran Seiretei, tiba-tiba saja rintikan hujan kini mulai turun menghujani area pertempuran yang sudah dipenuhi oleh puing-puing bangunan. Di antara puing-puing bangunan itu, rupanya terdapat salah seorang Steaniter yang sedang terjebak bersama zombie miliknya. Steaniter itu tiada lain adalah Giselle Gewel, orang yang rupanya masih hidup setelah sebelumnya berhasil dikalahkan oleh zombinya Mayuri. Terlihat saat itu demi bisa bertahan hidup, Giselle yang tengah sekarat itu pun tanpa ragu menghisapi darah milik Bambi. Meskipun saat itu Bambi berusaha menolaknya, akan tetapi Giselle tetap bersikeras menghisapi darah tersebut karena menurutnya saat ini darah Bambi adalah darah miliknya. Kemudian setelah itu dari arah luar, kini telah muncul Lily berhasil mengangkat bebatuan yang sedari tadi mengubur Giselle. Dengan wajah yang suram, Lily pun mengatakan bahwa rekan-rekannya yang lain telah tewas akibat pertempuran termasuk Candice dan juga Meninas. Sambil masih mengangkat batu yang menghalanginya, Lily pun juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menghabisi Pepe yang sebelumnya telah berusaha menyerangnya. Karena gara-gara Pepe, akhirnya Meninas yang merupakan bagian dari rekannya harus terbunuh oleh tangannya sendiri. Tak lama setelah itu, dari arah belakang Lily, tiba-tiba muncul Robert yang sepertinya masih selamat setelah menjalani pertempuran. Terlihat dengan wajah yang sepertinya sangat kecewa, Robert pun akhirnya mulai mengungkapkan kepada Lily bahwa pada kenyataannya saat ini dirinya dan para Steaniter lain yang masih tinggal di Seiretei telah ditelantarkan oleh Yang Mulia. Karena menurut yang dia tahu, tujuan Yang Mulia membentuk Steaniter hanyalah untuk keuntungan dirinya saja. Bagi siapa yang sudah tidak berguna lagi, maka orang tersebut akan segera dimusnahkan melalui Auswahlen. Dan benar saja, di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja telah muncul sebuah cahaya terang dari langit yang menghujam langsung ke arah Robert. Cahaya yang diduga merupakan bagian dari Auswahlen tersebut tampaknya telah sengaja dilancarkan oleh Yuhava untuk menyerap kekuatan dari para Steaniter. Terlihat cahaya tersebut bahkan mampu menghanguskan tubuh Robert hanya dalam sekejap mata. Sadar dengan melihat fenomena itu, tampaknya membuat Lily dan Giselle menjadi sangat amat terkejut. Dengan dilanda kekhawatiran yang tinggi, mereka berdua pun dengan sigap langsung menjauhi cahaya tersebut guna menyelamatkan diri dari pengambil alihan kekuatan. Namun meski dapat menghindar, rupanya kekuatan mereka tetap saja terserap oleh cahaya Auswahlen itu. Bahkan saat ini cahaya tersebut mulai semakin banyak bermunculan dari arah langit. Dan di saat yang sama, kekuatan dari para Steaniter lain di segala penjuru Seiretei perlahan juga tengah ikut diserap. Dan dengan diserapnya kekuatan mereka oleh pemimpinnya, tampaknya secara tidak langsung membuat mereka berpikir bahwa mereka semua telah dibuang dan diperlakukan seperti sampah. Seolah merasa bahwa pemimpinnya telah mengkhianati mereka semua, mereka pun kini mulai mempertanyakan posisi mereka di mata sang pemimpinnya. Sementara itu, dalang di balik upacara Auswahlen tersebut, Yuhava tampaknya memiliki pandangannya sendiri tentang fenomena Auswahlen ini. Sambil terus menyerap kekuatan para Steaniter, Yuhava menjelaskan bahwa sebagai sesama rekan, sudah seharusnya untuk saling tolong-menolong dan membagikan kekuatannya satu sama lain. Dan benar saja, rupanya upacara Auswahlen yang dilakukannya itu ditunjukkan untuk para pengawal elitnya guna mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang lebih besar itu, kini para pasukan elit yang sebelumnya telah ditumbangkan oleh Nimaya perlahan mulai bangkit kembali dari ketidaksadarannya. Pada awal chapter 604 ini memperlihatkan kondisi Busby yang sebelumnya tengah berhadapan dengan Renji dan Rukia. Terlihat saat itu dengan tubuh yang sudah tersambar cahaya Auswahlen, dirinya berteriak keras seakan tidak terima pada apa yang telah diperbuat pemimpin terhadapnya. Di hadapan Renji dan Rukia yang tengah keheranan karena hal itu, Busby pun tidak henti-hentinya memaki pemimpinnya yang menurutnya telah seenak jidat memperlakukan dia dan rekan-rekannya. Dengan masih berusaha bertahan dari sambaran cahaya tersebut, Busby pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan mati hanya karena hal ini. Bersamaan dengannya, Lily yang tengah berlindung bersama Giselle dan Bambi di bawah bebatuan pun juga menegaskan hal yang sama. Seolah mereka yang masih selamat dari Auswahlen tidak ingin mengakhiri hidupnya di sini. Di sisi lain, tampaknya fenomena Auswahlen yang memunculkan banyak cahaya dari arah langit ini rupanya juga menggegerkan para Shinigami yang kebetulan tengah berada di area pertempuran. Termasuk diantaranya Komandan Kyoraku yang saat itu tengah berada di markas utama bersama Nanao dan Aoki Kiba.
Setelah melihat rentetan peristiwa yang terjadi hingga saat ini, Kyoraku pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Cerete dan mulai bergegas menuju Istana Soul King. Kita bergeser kembali ke Istana Soul King. Di sini kita tiba-tiba saja dikejutkan dengan apa yang telah terjadi kepada Otsunimaya. Terlihat sepertinya para Sustafel yang telah dibangkitkan kembali oleh Yuhava kini telah berhasil membuat Nimaya babak belur. Di sisi lain, Yugram yang sedari tadi berdiri di samping Yuhava kini mulai menjelaskan tentang fenomena Auswahlen yang baru saja terjadi. Di sana dia mengungkapkan bahwa Auswahlen merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Yuhava yang mampu menyebarkan kekuatan dari satu orang ke orang lainnya. Bahkan pohon kehidupan yang saat itu mengelilingi mereka pun tidak akan bisa menghentikan kemampuan dari Yuhava tersebut. Selain itu, saat ini orang yang telah diberi kekuatan itu telah terlahir kembali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan benar saja, seolah ingin lebih memperjelas perkataan dari Yugram, Lilebaro yang saat itu tengah berada dalam wujudnya yang baru, kini mulai bersiap menembakkan kembali senjatanya ke arah Nimaya. Akan tetapi, di sisi lain, para rekan divisi 0 lain yang melihat hal itu pun dengan sigap langsung berusaha menangkis tembakan dari Lilebaro. Terlihat Tenjiro dan Kiryu secara kompak langsung menghalangi tembakan tersebut menggunakan senjata khasnya. Namun ternyata usaha dari Tenjiro dan Kiryu itu nyatanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena pada kenyataannya tembakan tersebut rupanya mampu menembus dada dari Nimaya hingga membuat dadanya berlubang. Di sini akhirnya kita pun diperlihatkan dengan kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Lilebaro, yang mana tanpa menggunakan peluru, tembakannya akan mampu menembus apapun yang menjadi sasarannya. Di sisi lain, Pernida yang tampaknya juga ingin menunjukkan kekuatan aslinya, kini mulai melakukan sesuatu terhadap kurungan pohon yang sedari tadi mengurung mereka semua. Entah kekuatan apa yang dimilikinya itu, tapi yang jelas kini Pernida berhasil menghancurkan dinding kurungan tersebut hingga menciptakan sebuah jalan keluar. Sementara itu, Ichibe yang saat itu tengah duduk di depan gerbang istana yang asli, kini mulai menyadari tentang apa yang telah terjadi di dalam kurungan pohon tersebut. Dan secara mengejutkan di hadapan Ichibe, kini telah muncul sosok Yuhava yang tiba-tiba saja datang mencoba menyapanya. Sebagai tembok terakhir menuju Istana Soul King, Ichibe pun bertekad untuk tidak membiarkan Yuhava melangkah lebih jauh lagi. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira seperti apakah pertarungan yang akan terjadi antara sang penjaga terakhir Ichibe melawan sang pemimpin Quincy Yuhava? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.